Selamat pagi saudara-saudara umat pilihan Allah. Kita jumpa lagi hari Sabtu 28 Januari 2023. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, maka pagi ini kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Renungan hari ini berjudul Serupa Luar Dalam. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari surat Roma pasal 8 ayat 29, demikian bunyinya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara-saudaraku, gorila adalah sejenis primata atau kera terbesar di dunia yang berbobot kurang lebih 225 kg dengan tinggi 2 meter. Hewan bertubuh besar ini memiliki kebiasaan membuat sarang tempat tidur dari daun-daunan, tangkai, atau rumput. Setiap hari gorila butuh sekitar 25 kg makanan yang terdiri dari tumbuhan, semut, ataupun serangga sejenis rayap. Gorila hidup berkelompok dan dipimpin oleh gorila jantan berpunggung perak. Diberi nama seperti itu karena bulu di punggungnya berwarna perak. Saat ada bahaya, gorila jantan akan berdiri dan memukul-mukul dadanya sambil melenguh keras. Hampir semua tubuh gorila ditumbuhi rambut kecuali di dada, muka, telapak tangan, dan kaki. Gorila adalah hewan yang mempunyai daya intelijen tinggi dan bisa berkomunikasi dengan bahasa tubuh. Gorila juga bisa tertawa jika merasa geli. Selain itu, hewan ini juga bisa merasa sedih, marah, bisa juga bahagia seperti manusia. Setiap gorila mempunyai hidung yang unik, sebagaimana manusia yang mempunyai sidik jari yang unik. Gorila adalah spesies kedua setelah simpanse yang terdekat dengan manusia. Sekitar 97-98% DNA gorila identik dengan DNA manusia dan panca indera gorila hampir serupa dengan manusia. Tetapi walaupun dari segi bentuk fisik dan DNA gorila serupa dengan manusia, namun gorila tetap saja bukan manusia. Teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia berevolusi dari hewan seperti kera tidak dapat kita terima dan setujui, karena tidak alkitabiah. Tuhan sendiri yang mengatakan di dalam awal kitab Kejadian bahwa Dia menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupa dirinya sendiri. Kejadian 1 ayat 26. Saudara-saudara, kita ini berasal dari keajaiban tangan Tuhan sendiri, bukan dari evolusi seekor kera atau gorila. Oleh karena kita diciptakan seturut rupa dan gambaran Tuhan, maka seharusnya lah kita juga memiliki kekudusan dan kebaikan hati Tuhan. Jangan hanya serupa fisik, tetapi hati kita juga harus semakin serupa dengan Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18, Paulus menuliskan, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Paulus menuliskan bahwa sesungguhnya kita mencerminkan kemuliaan Tuhan sendiri, dan kemuliaan itu kemudian akan menjadi semakin besar. Tetapi jika kita tidak mau hidup seturut dengan jalan yang benar dan seturut kehendak Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kemuliaan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia, kita diberikan kehendak bebas untuk memilih, mau menjadi semakin serupa dengan Tuhan luar dalam, atau menjadi semakin serupa dengan iblis. Kalau kita masih terus hidup dalam dosa dan merasa nyaman di dalamnya,
maka lama-kelamaan roh Tuhan akan mengalah dalam tanda petik dan membiarkan kita. Jika itu terjadi, kita akan semakin kehilangan hati nurani dan kehendak untuk berbuat baik. Semakin hari kita akan berubah menjadi semakin jahat dan melupakan Tuhan. Hidup seperti ini memiliki akhir yang sangat mengerikan, yaitu maut. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari pilihlah jalan yang benar dan berlatihlah untuk terus menjadi serupa dengan Tuhan. Memang untuk menjadi serupa dengan Tuhan bukan perkara mudah. Kita harus mempunyai tekad yang kuat dan kemauan untuk melatih diri. Satu kali kita coba, gagal. Kedua kali kita coba, masih gagal. Tetapi kalau kita terus mencoba dengan hati yang rindu untuk menjadi serupa dengan Tuhan, maka Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Dan akhirnya kita akan memperoleh hidup yang kekal, hidup yang indah bersama Tuhan sendiri, karena kita menjadi serupa dengan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita tanggapi renungan hari ini dengan segenap hati. Sebab ini menyangkut masa depan kita, yaitu masa kekekalan. Artinya masa di mana tidak ada lagi batas waktunya. Entah itu kekal dalam kerajaan sorga, ataukah kekal dalam lubang kebinasaan. Jangan khawatir dalam pergumulan, pasti Tuhan akan menyertai dan memampukan kita, asal kita dengan sungguh-sungguh hati mau menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini. Engkau berbicara kepada kami tahu karena Engkau mengasihi kami. Dan pasti Engkau tidak mau kehilangan seorang pun dari antara kami. Itu sebabnya kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Mohon Tuhan menyelidiki hati kami, agar kami selalu memiliki kehendak untuk berjalan di jalan Tuhan, sehingga semakin hari kami dapat menjadi semakin serupa dengan Engkau. Kuatkanlah kami Tuhan, karena menjadi serupa dengan Kristus itu sangat berat bagi kami. Tetapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bila kami bersungguh-sungguh hati, kami bertindak menolak segala ajakan-ajakan yang bukan dari Tuhan, maka Engkau akan memampukan kami untuk memiliki hati seperti Yesus, memiliki pikiran, memiliki sikap, dan keseluruhan hidup kami memancarkan kemuliaan Kristus yang semakin besar. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita bukanlah anak-anak kegelapan yang serupa dengan iblis, tetapi kita adalah anak-anak terang yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Selamat berakhir pekan dan nikmati kasih karunia serta anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.